Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salbia akan menjelaskan materi tentang main memory untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem operasi. Apa itu memori? Memori adalah bagian dari komputer yang digunakan sebagai tempat menyimpan program-program dan data. Memori secara umum digolongkan menjadi 3. Yang pertama, memori register. Terdapat pada CPU atau prosesor. Contohnya, program counter, instruksi register, akumulator, dan lain-lain. Yang kedua, main memory atau internal memory. Merupakan tempat tersimpannya data dan program yang akan dijalankan oleh CPU saat komputer bekerja. Contohnya, cache dan RAM. Yang ketiga, external memory. External memory adalah perangkat tambahan atau pendukung komputer, contohnya CD, DVD, dan hard. Internal memory dan external memory. Internal memory adalah memori yang dapat diakses secara langsung oleh prosesor atau CPU. Contoh, register terdapat di dalam prosesor, cache memory dan main memory berada di luar prosesor. Kemudian, external memory. External memory adalah memori yang diakses komputer melalui piranti input-output, contohnya disket dan hard disk. Operasi sel memori. Blok memori dibagi menjadi sejumlah kecil komponen yang disebut sel. Sel memori memiliki sifat-sifat tertentu. Yang pertama, sel memori memiliki dua keadaan stabil atau semi-stabil yang dapat digunakan untuk mempresentasikan bilangan biner 1 atau 0. Sel memori mempunyai kemampuan untuk ditulisi, sedikitnya 1 kali. Sel memori mempunyai kemampuan untuk dibaca. Terminal fungsi sel memori. Setiap memori tersusun dari rangkaian sel-sel memori. Tiap sel terdiri dari 3 terminal. Select untuk memilih sel memori yang akan dibaca atau ditulis. Kontrol untuk menentukan jenis operasi write atau read. Kemudian, data yang terdiri dari write untuk mengubah kondisi sel dari 1 ke 0 dan sebaliknya. Kemudian, read untuk membaca sel memori. Satuan penyimpanan data. Data disimpan dalam bentuk bit-bit biner. 1 bit sama dengan 1 digit biner. Satu bagian penampung data di memori disebut word. Digit dalam satu word tergantung masing-masing memori. Satuan transfer. Karena data di memori ditransfer lewat bus, ukuran word memory tidak boleh lebih besar dari lebar busnya atau data lain. Lokasi memori. Memori register berada di dalam chip prosesor. Diakses langsung oleh prosesor dalam menjalankan operasinya. Register digunakan sebagai memori sementara dalam perhitungan maupun pengolahan data dalam proses. Internal memory. Berada di luar chip prosesor. Diakses langsung oleh prosesor, dibedakan menjadi memori utama dan cache memory. Yang terakhir, external memory. Diakses oleh prosesor melalui piranti input-output, dapat berupa disk maupun pita. Satuan transfer. Satuan transfer sama dengan jumlah saluran data yang masuk dan keluar dari modul memori. Jumlah saluran seringkali sama dengan panjang word, tapi dimungkinkan juga tidak sama. Jenis satuan transfer. Word merupakan satuan alami organisasi memori. Ukuran word biasanya sama dengan jumlah bit yang digunakan untuk representasi bilangan dan panjang instruksi. Addressable units pada sejumlah sistem adalah word, namun terdapat sistem dengan pengalaman pada tingkat byte. Unit of transfer adalah jumlah bit yang dibaca atau dituliskan ke dalam memori pada suatu saat. Yang pertama, ada sequential. Mulai dari awal dan membaca sesuai urutan data. Tidak ada alamat spesifik. Waktu akses tergantung dari letak data dan letak pointer terakhir. Contohnya, tab atau pita magnetik. Yang kedua ada direct. Setiap blok memiliki alamat yang unik. Akses dilakukan dengan melompat atau jump ke alamat blok terdekat, kemudian diteruskan secara sekuensial. Waktu akses tergantung dari letak data dan pointer terakhir. Contohnya, disk. Kemudian, random. Setiap alamat merujuk ke lokasi word yang acak. Waktu akses tidak tergantung dari letak data dan pointer terakhir. Contohnya, RAM. Yang terakhir, ada associative. Pencarian lokasi data didasarkan pada perbandingan sebagian dari isinya atau mapnya. Waktu akses tidak bergantung dari letak data dan pointer terakhir. Contohnya, cache. Memori terbuat dari apa sih? Yang pertama, terbuat dari semikonduktor. Contohnya, RAM dan cache.
Ada yang terbuat dari magnetic inductive layer, contohnya disk dan tape. Ada yang terbuat dari optically engraver layer, contohnya CD dan DVD. Sekian penjelasan dari saya yakin banyak sekali kekurangan dan kesalahan dari apa yang sudah saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih.